Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang rangkaian penyaring ataupun filter. Pada bagian ini masih part 1. Kita akan membahas tentang jenis-jenis filter terlebih dahulu, dasar dari grafik, respon frekuensi seperti apa, dan kemudian bagaimana dengan adanya riak pada masing-masing jenis filter. Langsung saja, filter adalah sebuah rangkaian elektronik yang dirancang agar mengalirkan satu sinyal dengan pita frekuensi tertentu dan menghilangkan frekuensi yang berbeda dengan pita tersebut. Jadi kalian mengingatnya itu cukup mengingat definisi dari saringan saja. Kalau saringan itu kan dia ada bagian yang dilewatkan dan ada bagian yang tidak bisa dilewatkan. Begitu juga dengan rangkaian filter ini. Nah, yang dilewatkan atau tidak dilewatkan itu, kalau pada rangkaian filter, itu adalah sinyal dengan frekuensi tertentu. Jadi, sinyal dengan karakteristik frekuensi tertentu, ada yang tidak bisa dilewatkan, kemudian ada yang memang khusus untuk dilewatkan. Dengan kata lain, rangkaian filter ini itu dia dapat memilih frekuensi untuk dapat dia alirkan sinyal dengan frekuensi yang diinginkan saja dan menahan atau membuang frekuensi yang memang tidak diinginkan. Jadi sinyal yang lewat itu frekuensinya sudah sesuai dengan yang diinginkan. Definisi ini tuh adalah dari buku Chattopadhyay dari tahun 1989. Agar kalian lebih paham apa yang dimaksud sebagai rangkaian filter ini, sebagai contoh di sini kita lihat saja yang disebut sebagai low pass filter. Ini contoh saja ya, nanti kita akan pelajari lebih dalam lagi. Jadi pada low pass filter ini, dia itu kalau kalian lihat low pass, low artinya frekuensi tadi yang ingin dilewatkan itu atau dipaskan itu tadi itu adalah frekuensi yang rendah. Sebelum kalian mempelajari lebih lanjut bagaimana frekuensi tinggi rendah, ingat dulu definisi dari frekuensi. Frekuensi itu adalah jumlah gelombang ataupun jumlah getaran yang terjadi pada satu sekon. Sebagai contoh di sini, misalkan ini itu adalah 1 sekon. Kalian bisa lihat pada gambar yang warna merah ini, jumlah gelombangnya itu dalam 1 sekon itu lebih banyak dibandingkan dengan gambar gelombang yang warna hijau dan dibandingkan dengan gambar gelombang yang warna biru. Itu artinya frekuensi yang warna merah ini lebih besar daripada frekuensi yang warna hijau dan lebih besar daripada frekuensi yang warna biru. Oleh sebab itu, yang warna merah ini kita sebut sebagai ultra high frequency atau dia memiliki frekuensi yang sangat tinggi. Sedangkan yang warna hijau ini dia high frequency atau frekuensinya tinggi. Dan warna biru ini kita sebut sebagai low frequency ataupun frekuensinya itu rendah karena dia hanya sedikit jumlah gelombangnya dalam 1 sekon. Nah, jadi kita sekarang sudah paham definisi dari apa itu low, high, and ultra high frequency. Sinyal yang masuk ke dalam rangkaian kita itu bisa mengandung frekuensi yang macam-macam. Dalam satu sinyal itu bisa saja mengandung 3 frekuensi ini secara bersamaan. Nah, untuk dapat menyaring sinyal tersebut agar keluarannya itu frekuensinya hanya yang rendah saja, maka kita masukkanlah sinyal ini ke dalam rangkaian filtering. Misalkan di sini kita pakainya low pass filter karena kita menginginkan frekuensi yang keluar itu adalah frekuensi yang rendah. Seandainya sinyal ini dimasukkan ke dalam rangkaian kita, maka keluarannya itu hanya menghasilkan sinyal yang dia frekuensinya rendah saja. Sedangkan untuk yang frekuensi tinggi dan sangat tinggi itu tidak dapat keluar dari rangkaian ini. Dia ditahan ataupun dilemahkan ataupun dibuang oleh rangkaian tersebut. Seperti inilah kira-kira contoh dari filter di dalam suatu rangkaian elektronik. Jadi kalau misalnya kalian punya di sini high pass filter dan kalian masukkan sinyal yang sama, maka yang keluar itu adalah sinyal yang warna merah, sedangkan sinyal yang warna biru dengan yang warna hijau ini tuh tidak akan keluar.
Nah, kira-kira seperti itu yang disebut sebagai rangkaian filter. Sekarang kita lihat pembagian rangkaian filter ini, itu ada beberapa hal yang bisa membuatnya diklasifikasikan. Yang pertama, berdasarkan sifat penguatannya dan komponen yang dipergunakan, itu filter bisa diklasifikasikan menjadi dua, yaitu filter aktif dan filter pasif. Nah, filter aktif itu dia mempergunakan komponen aktif. Ingat lagi ya, dalam elektronika yang disebut sebagai komponen aktif itu apa? Jadi kalau filter aktif dia itu pakai komponen utamanya itu ada transistor atau mempergunakan op-amp. Di sini kita lihat kelebihan dari filter aktif itu, yang pertama dia itu bisa dipakai untuk frekuensi yang kurang dari 100 kHz. Dia itu bisa digunakan untuk menghindari adanya penggunaan induktor. Kenapa kita menghindari penggunaan induktor? Karena memang induktor itu ukurannya cukup besar, sehingga memakan tempat di dalam alat kita. Yang kedua, dia relatif lebih murah karena dia tadi nggak pakai induktor ya, dan kualitasnya itu cukup baik. Juga karena dia mempergunakan op-amp, dia memiliki faktor penguatan. Namun kekurangannya yang lain itu, selain dia tidak bisa dipergunakan pada frekuensi tinggi, kalau ini tadi kita bisa pakainya pada frekuensi di bawah 100 kHz saja. Juga dia itu menghasilkan panas yang berlebihan. Ini yang disebut sebagai filter aktif. Selanjutnya, jenis yang kedua berdasarkan komponennya itu dia adalah filter pasif. Sesuai dengan namanya, dia mempergunakan komponen elektronika yang pasif seperti resistor, induktor, kapasitor. Namun, pada kejadian sehari-hari, penggunaan induktor itu dihindari juga pada rangkaian filter pasif. Kenapa? Karena ukurannya yang besar. Sehingga seringnya filter pasif yang dipergunakan itu hanya menggunakan resistor dan kapasitor saja. Kelebihannya apa? Kelebihannya itu dia tidak begitu banyak noise atau sinyal gangguan yang tidak diinginkan karena tidak ada penguatan. Berbeda dengan filter aktif tadi yang mempergunakan op-amp, tentu saja kalau pakai op-amp itu ada faktor penguatan, sehingga terkadang itu akan ada noise yang timbul. Namun kalau pada filter pasif ini, dia itu tidak ada penguatan, sehingga noise-nya itu rendah. Namun karena memang dia tidak ada noise itu juga, dia itu terkadang amplitudo dari sinyal yang dihasilkan itu dia lebih kecil. Karena komponen yang dipakai tadi itu kan pasif semua, menimbulkan adanya pelemahan ataupun atenuasi. Meskipun demikian, si filter pasif ini tadi itu dapat digunakan untuk frekuensi yang tinggi. Kalau misalnya frekuensinya itu di sekitaran 100 kHz, itu kita bisa pakai resistor kapasitor. Namun kalau sudah sangat jauh di atas 100 kHz, maka kita bisa mempergunakan induktor juga pada rangkaian filter kita. Kekurangan yang lain itu dia karena tidak dapat menguatkan sinyal, maka sulit juga dia untuk merancangnya menjadi filter yang berkualitas baik. Selain itu, kalau misalnya kita pakai induktor, maka ukurannya akan lebih besar daripada filter aktif. Namun, si filter pasif ini itu banyak dipergunakan pada suatu amplifier, osilator, ataupun sirkuit power supply.